Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Para asatidzah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, hidayah, taufik. Kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Ta'ala, bisa memperberat timbangan amal kebaikan, dan bisa memberikan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ada refleksi yang perlu untuk kita lakukan bersama. Materi ini berjudul Pemuda Harapan Umat dan Persiapan Masa Depan. Solusi Islam menghindari mental block. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengingatkan kepada kita tentang fungsi dan peran pemuda dalam kehidupan ini. Di antaranya yaitu surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa para pemuda Ashabul Kahfi ini jumlahnya para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat di surah Al-Kahfi ini ya. Tetapi pada umumnya para ulama mengatakan mereka berjumlah 7 pemuda dari kalangan bangsawan. Mereka bermaksud untuk menyelamatkan akidah supaya tidak dipaksa untuk murtad oleh raja yang zalim saat itu. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa para pemuda itu adalah para pemuda yang amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ada sebab dan akibat di sini ya. Mirip seperti di surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi iman itu adalah modal dasar yang sangat penting bagi kita semuanya. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan petunjuk. Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk bersabar, untuk ridho, untuk ikhlas, ya, untuk tabah dalam menghadapi segala macam fitnah atau tantangan ujian dalam hidup ini. Di bekal yang utama adalah iman ini. Kemudian di dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Di antaranya saya kutip di sini hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah." Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi seorang pemuda yang hanif, yang lurus,
dalam kebaikan, tidak punya kecenderungan ataupun kecondongan untuk melakukan maksiat. Di sebuah itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran atau ketertarikan untuk melakukan pelanggaran. Maka pemuda inilah pemuda yang menjadi harapan umat, pemuda yang soleh, yang bisa menjadi pilar kemajuan bangsa, ya. Sebagaimana dalam pepatah bahasa Arab dikatakan inna fiyati syubbani amral ummah wa fi aqtamiya hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda urusan suatu umat, dan di dalam kemajuan generasi muda terletak kehidupan suatu umat. Jadi masa depan umat inilah ada di tangan para pemudanya, dan itu ada disebutkan dalam eh, kalimat berikut ini, menegaskan bahwa pemuda itu adalah aset terbesar dan penerus peradaban, ya. Sebagaimana sebuah makalah, syubbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Anak-anak kita yang mereka masih remaja, masih pemuda pada hari ini, maka esok hari, masa depan, pada masa yang akan datang, mereka lah calon-calon pemimpin bangsa ini. Masa muda adalah masa kekuatan, energi dan potensi yang luar biasa, namun juga masa penuh tantangan, ya. Kalau kata Yusuf Qaradawi, pemuda ini ibarat matahari yang terang benderang, ya, jam 12 siang itu. Terangnya sangat maksimal. Satu sisi, mereka memiliki kekuatan, energi, dan potensi yang luar biasa, namun juga masa yang penuh tantangan. Apa yang mereka hadapi saat ini jauh lebih berat tantangannya dibandingkan dengan yang kita hadapi saat dulu. Jadi pemuda ini usia rentang antara 15 sampai dengan 30 tahun. Itulah masa-masa yang penuh dengan kekuatan energi, tetapi juga saat yang sama ada banyak tantangan, terutama Gen Z saat ini. Baik tantangan dari internalnya ataupun eksternalnya, tantangan dalam kehidupan rumah tangga, maksudnya dengan ayah ibunya, ataupun dengan lingkungan di sekolah dan di pergaulannya. Tantangannya luar biasa, terutama pada saat, ya, di kehidupan kita saat ini, para pemuda berinteraksi langsung dengan dunia global, ya, lewat gadgetnya, sehingga ada yang tidak mau mondok, ataupun yang mondok bahkan tidak mau balik lagi ke pondok disebabkan karena begitu ketergantungannya kepada HP-nya itu. Sangat berat meninggalkan HP-nya sehingga berat untuk kembali ke pondok. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Nah, kalau kita lihat sejarah Islam ini telah memberikan bukti kepada kita semuanya bahwa di antara as-sabiqunal awwalun ada 10 sahabat Rasulullah SAW yang paling awal masuk Islam sekaligus dijamin masuk surga oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, bahwa mayoritas berusia muda saat pertama kali masuk Islam. Yang kalau kita lihat di sini Abu Bakar yang paling senior, ya. Abu Bakar saat masuk Islam itu usianya 37 tahun, sehingga beliau dikategorikan masuk Islam dari kalangan tokoh, dari kalangan bapak-bapak, ya. Kemudian Umar bin Khattab lebih muda, pada saat masuk Islam usia 26 tahun, dan dengan masuk Islamnya Umar setelah Hamzah, inilah dua kekuatan yang punya kewibawaan secara fisik dan ketokohan. Kaum muslimin lebih memiliki nyali dan kepercayaan diri, ya, untuk menampilkan dakwah-dakwah dan syiar-syiar keislaman saat itu. Kemudian Utsman bin Affan usia 34 tahun, dari kalangan konglomerat
yang luar biasa perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam terutama dalam bidang harta. Nah, yang paling muda adalah Ali bin Abi Thalib yang sejak masih kecil itu berada di rumah Rasulullah karena Ali ini ya sepupu Rasulullah ya. Dan sejak usia 8 tahun beliau masuk Islam pada saat melihat Rasulullah dan Khadijah melaksanakan sholat. Ali melihat dan langsung tertarik dan masuk Islam saat itu. Sholat yang 2 rakaat saja, belum sholat 5 waktu ya. Jadi awal-awal sholat sudah dilaksanakan Rasulullah hanya 2 rakaat saja dan itu pun hanya pagi dan petang saja ya, belum 5 waktu seperti setelah surah Mi'raj. Kemudian Talha bin Ubaidillah masuk Islam pada usia 14 tahun. Kemudian Zubair bin Awam, suami daripada Asma binti Abi Bakar, yang mana beliau ini kehidupannya full ya untuk melaksanakan perang, perang satu ke perang berikutnya, hingga mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak dan banyak yang diinfakkan fisabilillah. Usia 16 tahun masuk Islamnya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, usia 17 tahun. Ada Sa'id bin Zaid, yaitu adik iparnya Rasulullah, mohon maaf, adik iparnya Umar, suami daripada Fatimah bintil Khattab. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah usia 27 tahun dan ada Abdurrahman bin Auf pada usia 30 tahun. Inilah generasi sahabat yang selain ini masih banyak para pemuda. Abdullah bin Abbas yang merupakan mufti ataupun turjuman Al-Quran, juru bicara Al-Quran yang sangat faham ya dengan masalah takwil Al-Quran. Pada saat Rasulullah meninggal, usia Abdullah bin Abbas itu ya hanya sekitar 13 tahunan, usia yang sangat-sangat belia. Ada juga Zaid bin Thabit yang usia 13 tahunan juga merupakan penulis wahyu. Ada juga di kaum Ansor, yaitu Anas bin Malik yang pada saat kaum muslimin hijrah ya ke Madinah dan Rasulullah banyak didatangi oleh orang-orang Madinah, mereka banyak memberikan bantuan berupa materi, maka datanglah ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, tidak membawa harta, tapi membawa putranya. Dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya nggak punya uang, nggak punya harta. Saya punya anak kecil ini usia sekitar 9 tahunan. Saya hibahkan anak ini dalam tanda kutip ya, untuk memberikan khidmah, pelayanan kepada panjenengan." Di saat itu, Anas bin Malik menjadi khotim Rasulullah, pembantu beliau, sampai 10 tahun. Jadi sampai usia 19 tahunan beliau berada di rumah Rasulullah dan beliau mendapatkan doa keberkahan Rasulullah. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Ya Allah, berikanlah harta yang banyak, anak yang banyak kepadanya dan panjangkanlah usianya. Sehingga Anas bin Malik ini punya anak dan cucu yang banyak dan hartanya juga banyak. Beliau punya perkebunan yang setahunnya itu panen sampai 2 kali, saking berkahnya. Dan beliau usianya panjang ya, lebih dari 100 tahun. Nantinya sampai ke Basrah itu meninggalnya di sana. Jadi itulah para sahabat yang usia muda luar biasa, produktivitasnya luar biasa. Adapun generasi yang sesudahnya, ada tokoh-tokoh yang begitu melegenda dalam sejarah. Misalnya Umar bin Abdul Aziz yang dikategorikan Khulafa Rasyidin yang kelima, itu mendapatkan amanah sebagai khalifah pada usia 35 tahun, mereformasi pemerintahan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 tahunan saja, tetapi membekas luar biasa.
Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan pada usia 23 tahun yang dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib serta merebut tanah Baitul Maqdis biidznillah. Luar biasa ya, pada usia yang sangat muda. Muhammad Al-Fatih dalam usia 21, ada mengatakan 22 tahun, telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, Romawi Timur yang sangat kuat, yang tidak mampu dijebol atau dikalahkan pertahanannya oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala, Allah memberikan kesempatan Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel pada usia yang sangat muda ya. Sehingga kemungkinan beliaulah yang diprediksikan dalam hadis la tuftahan al-Konstantiniyah fa ni'mal jaishuha wa ni'mal amiruha. Nanti satu saat Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pasukan adalah pasukannya dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Ya, bisa jadi beliau yang diprediksi oleh hadis ini. Kemudian kita beralih ke negara kita sendiri. Bapak proklamator yaitu Soekarno menjadi presiden pada usia 40 tahun. Coba dari sekian presiden, saya kurang paham Pak Harto ketika jadi presiden usia berapa ya? Mungkin bisa kita cek. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman mendapat puncak pangkat kemiliteran tertinggi pada usia 29 tahun, usia yang muda sekali. Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun. Kemudian Ahmad Nasution menjadi Jenderal Kasat pada usia 31 tahun. Inilah tokoh-tokoh yang begitu banyak jasanya, baik dalam skala global atau skala nasional ini, mereka lah bisa kita baca dalam sejarah dan bisa kita ambil keteladanan dari kehidupan para tokoh kita ini. Nah, ada peran strategis pemuda dalam Islam. Paling tidak 3 poin ini. Bahwa merekalah agen perubahan ya, agent of change. Menginisiasi kebaikan dan melawan ketidakadilan. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat muda dan tokoh Islam seperti Muhammad Al-Fatih tadi. Mereka adalah merupakan anasir taghyir yang bisa melakukan reformasi. Dalam sejarah reformasi, para mahasiswa memiliki kiprah yang luar biasa untuk merubah dan memperbaiki kondisi, bisa mengembalikan Indonesia ke alam demokrasi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah penjaga nilai dan moral. Menjaga nilai-nilai agama dan moralitas di tengah gempuran tren yang negatif. Sebagaimana yang dikutip dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu, ada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, dan diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penjaga nilai dan moral. Kalau ada orang-orang tua, para pensiunan yang rajin ke masjid, itu hal yang biasa. Aktif menjadi takmir dalam kegiatan itu adalah hal yang biasa karena ya mereka hampir mendekati finish. Tetapi kalau ada para pemuda yang bergerak dalam kebaikan, menggerakkan massa untuk kebaikan, aktif melakukan amal-amal kebaikan dan ibadah, maka inilah luar biasa. Mereka lah yang bisa menjadi penjaga nilai dan moral umat ini. Yang ketiga, pemuda itu memiliki nilai strategis pembangun ilmu dan keahlian. Maka dituntut
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat, karena ilmu adalah aset penting peradaban. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatih. Kehidupan pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila keduanya tidak dimiliki oleh pemuda, maka tidak ada arti eksistensinya. Secara fisik dia mungkin penampilannya bagus ya, tetapi kalau dia tidak punya ilmu dan ketakwaan, maka tidak dianggap dalam kacamata Islam. Hanya zahirnya saja, tapi tidak berkualitas. Nah, pemuda inilah harapannya dengan bekal ilmu dan keahlian dan ketakwaan ini akan bisa menjadi mercusuar untuk kemajuan umat sesuai dengan perintah membaca di dalam surah Al-Alaq ya, Iqra 5 ayat pertama yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk terus belajar dan belajar. At-tarbiyatu madal hayah, yang namanya pendidikan, pembinaan, pembelajaran itu sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Berikutnya, ada pilar untuk persiapan masa depan para pemuda, yaitu yang pertama kekuatan spiritual, iman dan takwa. Ini pondasi utama yang menjamin ketenangan jiwa dan arah hidup yang jelas. Iman dan takwa inilah, atau disingkat imtak, merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan siapapun kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Maka ini kita tanamkan pada para pemuda, anak-anak kita, yang mereka kita fahamkan dengan masalah-masalah akidah, ya, masalah ketauhidan, masalah yang kaitannya dengan pondasi yang penting mereka butuhkan dalam kehidupan, kekuatan spiritual ini, kekuatan ruhiyah. Yang kedua adalah kekuatan intelektual, yaitu berupa ilmu. Tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi harus dibekali ilmu agama dan umum yang memadai. Ya, para generasi muda saat ini punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang punya kecenderungan dalam bidang agama, maka mari digenjot sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya mereka menjadi ulama pejuang, ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidang agama dengan modal hafalan Qur'annya, dengan modal bahasa Arabnya dan ilmu-ilmu agama yang lain. Kalaupun memiliki kecenderungan umum, ya monggo silahkan. Dan tidak menutup kemungkinan para santri ataupun santriwati yang walaupun mereka ini nyantri di pondok pesantren, tetapi ketika lulus aliyah, mereka bisa diterima di kampus-kampus umum, kampus negeri, menjadi dokter atau menjadi yang lainnya ya, dengan bekal ilmu agama yang mumpuni, bahkan hafalan Quran yang 30 juz ada ya. Kemarin yang kami datangkan dalam bentuk wawancara ya, salah seorang anak dari kawan kami menyampaikan testimoninya. Dia 3 tahun di Ibnu Abbas, kemudian 4 tahun di Ishkariman. Ishkariman ini 4 tahun, 1 tahun pertama itu harus menghafal 30 juz. Jadi keluar dari sana, kemudian daftar di FK UNS Solo. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dokter, sudah menikah, sudah sukses dan akan mengambil spesialis. Nah, seperti itu. Santri-santriwati ini tidak semuanya dalam hal ilmu agama yang mereka kuasai, tetapi ilmu umum. Kalau orang-orang yang punya keahlian dalam bidang umum ini tidak
rambah atau tidak dijangkau oleh para santri-santriwati yang ahli dalam bidang agama, maka yang mengambil peran nanti adalah orang-orang yang tidak paham dalam hal agamanya. Jadi semuanya tidak ada pengecualian, tidak ada pemisahan, tidak ada sekularisme dalam hal ilmu ini. Kemudian ketiga, kekuatan mental dan fisik atau kesehatan, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dengan daya tahan dan keberanian yang tinggi. Nah, inilah penting ya, mental dan fisik. Mentalnya sehat, fisiknya sehat. Ini juga tantangan tersendiri ya untuk anak-anak saat ini. Banyak di antara anak-anak kita, ya, para pemuda, para remaja ini menghadapi tantangan dari sisi psikis mentalnya. Tidak tahan dalam menghadapi misalnya beban ya, beban sekolah atau beban hidup yang lain. Kemudian fisiknya juga begitu, tidak jaga kesehatannya, begadang sampai larut malam, hingga fisiknya semakin rapuh, semakin tidak punya imunitas, apalagi dalam hal makanannya tidak dijaga, ya, memakan makanan yang dalam bentuk pabrikan, yang tidak bisa dijamin kehalalannya secara atau ketoyipannya ya, karena banyak mengandung bahan pengawet. Nah, ini jangka panjang akan membahayakan anak-anak dan generasi muda kita, maka harus diperbaiki. Nah, juga tidak kalah pentingnya menghindari pola pendidikan yang bisa memicu mental block untuk generasi muda. Apa definisi mental block ini? Yaitu keadaan psikologis di mana seseorang mengalami kebuntuan, ketidakmampuan berpikir jernih atau kehilangan kepercayaan diri untuk bertindak dan berkreasi. Seringkali karena rasa takut atau luka batin ya atau inner child pada masa lalu, bisa jadi dia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari kawan-kawannya mungkin atau bahkan mungkin di rumah tangganya atau di rumahnya ya maksudnya dari orang tuanya atau ayah ibunya yang misalnya selalu memberikan tekanan-tekanan, nanti akan ada bentuk-bentuk, ada ini ya pola yang perlu untuk kita hindari, yaitu ini pola pendidikan yang berpotensi menimbulkan mental block ini. Pola otoriter dan penghakiman, lingkungan yang tidak memberikan ruang bertanya, berpendapat dan berbuat kesalahan sehingga mematikan inisiatif dan keberanian. Jadi anak-anak ketika tidak diberikan ruang untuk bertanya, berdialog, menyampaikan pendapatnya, dan berbuat kesalahan ya, sehingga anak-anak ini bisa tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Maka remaja ini membutuhkan pembimbing yang mengerti, bukan pemimpin yang hanya suka untuk memerintah. Kadang-kadang ada pola seperti ini ya. Orang tua yang selalu mendoktrin, orang tua pasti benar, sehingga kalau ada kesalahan itu dilimpahkan kepada anak, ketika anak bersalah langsung dihakimi, tidak diberikan hak jawab, tidak diberikan alasan, tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini bahaya ya. Jadi harus diluruskan. Ini akan bisa menimbulkan mental block tadi. Yang kedua, fokus pada nilai akademik semata. Ada sebagian orang tua yang mengukur harga diri remaja hanya dari angka atau prestasi sekolah, mengabaikan kecerdasan sosial, emosional, dan spiritual ya. Jadi hanya keberhasilan hanya diukur dari nilai rata-rata kalau anak SMP, SMA, ataupun kalau perguruan tinggi ya IP ataupun IPK-nya saja. Padahal belum tentu anak-anak nanti yang mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang itu semata-mata hanya dari faktor kecerdasan akademik saja ya. Ada satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran seorang mahasiswi yang sukses dari sisi pendidikan ya mendapat beasiswa kuliah di Swiss.
kemudian lulus dengan nilai yang cum laude, yang luar biasa. Tetapi setelah lulus dia ingin melamar pekerjaan di sana, dari satu pintu ke pintu perusahaan yang lain, tidak ada satupun perusahaan yang menerimanya. Tidak mau mereka menerima orang ini. Kenapa? Dia penasaran ya. Di satu perusahaan dia bertanya kepada HRD-nya, kenapa nilai saya bagus, saya lulus tepat waktu, nilainya kumlot kok nggak ada yang menerima saya. Maka menurut info dari HRD ini, karena dari portofolio riwayat daripada si gadis ini sejak tinggal di Swiss terutama yang akhir itu tidak ada dokumentasi tentang dia melakukan perjalanan dengan angkutan umum atau tram ya di sana itu. Padahal dia tidak punya kendaraan pribadi, dia harusnya ke sana kemari dengan kendaraan umum, tapi nggak ada data tiket yang dia beli atau yang dia pakai. Ini kan berarti menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dia sembunyikan ya. Jadi tidak ada satupun perusahaan yang menerimanya ya dengan alasan anak ini yang pertama dia tidak jujur ya. Kemudian berikutnya dia tidak bisa diatur dan ya melakukan manipulasi. Nah, ini kan bahaya. Kalau pegawai yang memiliki ciri-ciri seperti itu akan bisa merugikan perusahaan walaupun dia cerdas, dia pandai, dia ahli dalam bidang yang dia pelajari, tapi kalau adabnya ataupun mentalnya dan akhlaknya seperti itu, maka itu tidak bisa memberikan dampak manfaat kepada perusahaannya. Akhirnya ya banyak yang menolak itu. Ya inilah ya. Jadi fokus ini bukan hanya akademik, tetapi mungkin prestasi, kecerdasan sosial, mungkin dia belater ataupun mudah bergaul ya dengan siapapun sehingga gampang sekali beradaptasi. Ini juga modal penting. Emosional ya dia bisa mengontrol emosi dengan baik, tidak gampang marah-marah, dia memiliki kesabaran yang luar biasa dan apalagi eh, keahlian kecerdasan dalam bidang spiritual ini ya juga sangat penting. Jadi bukan hanya akademik semata-mata. Kemudian yang ketiga yang bisa menimbulkan mental block itu adalah kurangnya keteladanan. Pendidik orang tua hanya memberi perintah tanpa menjadi contoh nyata dalam akhlak mulia, amanah dan istiqomah. Ya, akhir-akhir ini dunia pendidikan banyak mendapat sorotan ya karena sebagian pendidik atau guru itu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Ada yang ya melakukan ini itulah saya tidak bisa menceritakan ya. Yang intinya nggak bisa ditiru ya kalau pepatah atau filosofi guru kan digugulan ditiru ya. Tetapi PR dunia pendidikan saat ini ada sebagian oknum lah, bukan semuanya ya, sebagian saja oknum pendidik yang tidak bisa ditiru oleh anak-anak didiknya. Inilah yang perlu kita luruskan itu. Jadi kurangnya keteladanan. Kalau di sekolah adalah para pendidik, kalau di rumah adalah orang tua. Kemudian yang keempat, terlalu banyak proteksi. Nah, ini menghalangi remaja untuk mandiri dan mengambil keputusan dalam batas-batas yang wajar sehingga mereka lemah dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, betul ini. Sebagian kasus bunuh diri, baik di Malang atau di luar ya, mereka ini bukan anak-anak yang tanpa kasih sayang atau yang misalnya broken home atau yang lainnya bukan, tapi sebagian itu menuliskan surat-surat wasiat sebelum melakukan bunuh diri dengan mengatakan terima kasih mama, papa, orang tuanya yang telah memberikan apapun kebutuhannya sehingga menjadikan aku manusia yang tidak berguna. Coba ya seperti itu. Orang tuanya maunya memberikan kemanjaan fasilitas kepada anak-anaknya, tapi justru itu menjadi racun yang bisa membuat anak-anak itu tidak memiliki survival, ya, tidak bisa bertahan dalam menghadapi tekanan hidup, tekanan kuliah, tekanan dosen.
tekanan tugas-tugas, dan sebagainya, dia tidak biasa menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Nah, dunia pesantren itu diantaranya adalah bisa memberikan didikan kepada para santri-santriwati supaya bisa bertahan menghadapi tekanan. Pesantren adalah miniatur dari masyarakat luas. Kalau di masyarakat luas nanti menghadapi sekian banyak watak yang dia temui, maka di pesantren itulah miniaturnya. Ada orang, kawan-kawannya yang suka usil, nanti di luar juga sama menghadapi seperti itu. Ada yang bagus dalam hal persaudaraannya, di luar akan dia dapatkan ada yang suka mengganggu, atau ada yang suka gosip dan sebagainya. Itu nanti dihadapi ketika dia bisa bertahan di pesantren dengan segala macam dinamikanya, insya Allah dia akan bisa bertahan di luar. Nah, yang saya ceritakan tadi, anak dari kawan kami itu diwawancara dengan saya itu disampaikan bahwasanya salah satu faktor keberhasilan kesuksesan dia itu adalah mampu beradaptasi. Nah, ini kata kunci yang kalau di Amerika ada sekian banyak faktor yang bisa menjadikan anak-anak sukses di masa depan itu, poin adaptasi ini termasuk poin yang awal-awal, faktor keberhasilan ya anak-anak itu. Kalau anak-anak mampu beradaptasi dengan lingkungan pondok, teman-teman baru, dengan kultur yang berbeda, watak yang berbeda, dia bisa enjoy, bisa adaptasi, bisa saling ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful dengan lingkungan di lingkungan terkecil, insya Allah ketika dia usia kuliah, dia akan bergaul dengan segala macam tipe dan sifat yang bermacam-macam, dia sudah punya pengalaman. Oh, kalau menghadapi anak yang iseng begini, kalau menghadapi anak yang cuek begini, kalau menghadapi anak yang suka mengganggu begini, dia sudah punya pengalaman-pengalaman, memori masa lalu di pesantren. Nah, itulah anak-anak yang gagal dalam mempertahankan atau menghadapi tekanan hidup itu karena ini terlalu banyak proteksi dari orang tua, sehingga dia tidak bisa punya kemandirian ya. Dia selalu menggantungkan kepada orang tuanya. Nah, ini yang perlu untuk kita antisipasi bersama. Ini 4 contoh di antara sekian banyak contoh yang lainnya. Nah, dampak mental block dalam perspektif Islam ini akan bisa menghambat realisasi potensi diri atau fitrah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing anak ini memiliki fitrah kesucian sejak di alam rahim ibunya masing-masing ya. Mereka sudah berada dalam fitrah keislaman, fitrah kesucian. Tetapi fa'abawahu yuhawidanihi itu, kedua orang tuanya yang merubah dari fitrah Islam menjadi menyimpang. Dengan mental block ini menjauhkan dari predikat khairu ummah atau umat yang terbaik karena kehilangan kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar, berkreasi dalam kebaikan dan menolak keburukan ya. Dia jangankan untuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak punya jiwa protektif tadi ya. Sehingga dia berada dalam keterpurukan. Nah, maka bagaimana solusi yang tepat dalam pandangan Islam ini? Solusi Islam ini bersifat holistik ya, bersifat terpadu, memadukan terapi spiritual dan perilaku untuk mencapai nafas mutmainnah, jiwa yang tenang. Poin A yaitu apa? Penguatan pondasi spiritual. Poin 1 dengan tauhid dan zikrullah, mengingat Allah. Ini pondasi untuk ketenangan jiwa dan menghindari kecemasan berlebihan. Mengutip dari Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Jadi kalau anak-anak kita rutinkan, kita biasakan dengan selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala dalam bentuk zikir, baik itu zikir pagi, zikir ba'da sholah, atau zikir bil munasabah, zikir sesuai dengan momentum-momentum, ataupun zikir secara mutlak, itu kalau dibiasakan untuk anak-anak ini, Masya Allah, akan memiliki pengaruh yang
luar biasa ya, dengan tauhid dan zikrullah ini. Yang kedua, ibadah sebagai terapi, baik dalam bentuk sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Ini sebagai obat hati penghilang kegelisahan. Ibadah yang benar akan melatih kesadaran berpikir dan pengendalian diri. Jadi itulah dampak ibadah ini akan bisa memberikan ketenangan batin kepada kita sehingga dengan batin yang tenang itu fisik menjadi sehat dan itu akan menjadi solusi dari segala macam persoalan. Nah, ini pondasi spiritual. Poin B adalah pengembangan diri dan pendidikan yang proporsional. Di antaranya dalam bentuk satu pendidikan berbasis fitrah dan kecerdasan majemuk, yaitu mengembangkan seluruh potensi remaja, baik fisik, akal, jiwa secara seimbang, sesuai tingkatan berpikirnya, tidak hanya fokus pada akademik saja. Itu tadi, potensi manusia, mungkin dari leadership-nya, mungkin dari sisi kepedulian anak-anak kita, sehingga mirip anak-anak di usia TK ya, biasanya ada apresiasi-apresiasi dari guru-guru yang tiap anak memiliki prestasi yang beda-beda. Itulah sampai dewasa pun juga begitu, anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, konsep mubadalah atau ketersalingan ya, kesalingan ya, saling ada tabadul ya, dalam keluarga dan pendidikan, membangun hubungan yang setara, saling menghargai dan menolak hegemoni atau otoriter yang berlebihan sehingga remaja merasa diterima dan aman, menghargai dan menghormati mereka. Walaupun orang tua, ayah sebagai komandan, ya ibu sebagai manajer di dalam rumah tangga, mereka punya hak untuk dihormati, untuk diberikan takzim oleh anak-anak, tetapi tetap anak-anak juga punya hak untuk dilindungi, untuk dihargai dan juga berikan kasih sayang, diberikan rasa aman, punya. Jadi ada bonding ataupun kedekatan ya di antara anggota keluarga ini. Kadang-kadang satu keluarga walaupun satu rumah tetapi karena jiwanya itu tidak dekat dengan Allah Ta'ala ya, jadi akan saling berjauhan walaupun secara fisik mungkin dekat. Nah, ini hal yang bahaya. Jadi perlu ada konsep mubadalah ini. Dan biasanya ada kok ini ditentukan oleh komunikasi ya. Komunikasi masing-masing dan bahasa cinta masing-masing berbeda-beda, harus saling mengenal. Suami kenal bahasa cinta istrinya, istri kenal bahasa cinta suaminya, ayah, ibu kenal dengan bahasa cinta anak-anaknya, sehingga hubungan ini bisa harmonis. Itulah pentingnya untuk menghidupkan harmonisasi dalam keluarga itu. Yang ketiga, menghadapi masalah dengan sabar dan tawakal, menerima perasaan dan emosi yang hadir, kecemasan ataupun takut, lalu berikhtiar semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dirasa ada orang tertentu yang berat sekali cobaan, maka itulah Allah Maha tahu dengan kemampuannya. Tidak mungkin akan melebihi batas. Ini poin B. Kemudian berikutnya poin yang C, yaitu lingkungan dan keteladanan. Memilih lingkungan dan teman yang baik, berkumpul dengan orang soleh dan dekat dengan ulama atau pembimbing untuk menjaga mental dan semangat. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti agama kawannya, kebiasaan dan juga akhlak temannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaklah seorang melihat, mempertimbangkan dengan siapa dia bergaul. Jadi lingkungan itulah yang akan bisa mempengaruhi baik dan tidaknya anak-anak dan para pemuda ini. Berikutnya adalah dakwah bil hikmah dan keteladanan. Pendidik dan orang tua menjadi teladan akhlak mulia, bukan sekedar pemberi teori. Dan ini telah dibuktikan Rasulullah bagaimana beliau dalam berdakwah dengan hikmah dan keteladanan yang konkret, sehingga keluarga dekat beliau, para sahabat, mereka
memiliki role model yang jelas karena khuluquhul Quran adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Nah, kesimpulannya bahwa masa muda adalah anugerah dan amanah yang besar, maka harus dimanfaatkan, disyukuri dengan sebaik-baiknya. Persiapan masa depan harus berlandaskan iman, ilmu, dan mental yang kuat. Karena tantangan masa depan semakin berat, maka harus dipersiapkan bekal yang kokoh, yang kuat juga. Kemudian Islam menawarkan solusi holistik untuk menghindari mental block melalui ketenangan hati dalam bentuk zikrullah, pendidikan yang menghargai potensi, dan sikap sabar tawakal dalam menghadapi ujian. Yang terakhir, ajak para pemuda untuk segera mengisi waktu luang dengan majelis ilmu, memperdalam Al-Quran, syukur-syukur bisa menghafalkannya, dan sunnah, serta menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing. Nah, inilah tugas berat bagi kita semuanya. Kita punya tugas terkecil anak-anak kita dan juga anak-anak kawan-kawan kita. Inilah mudah-mudahan ke depannya mereka bisa menjadi aset terbaik untuk umat dan bangsa kita ini, sehingga dengan kebaikan akhlak budi pekerti, kebaikan ruhiyah spiritual, kemudian juga emosional dan juga kemandirian anak-anak kita, insya Allah masa depan bangsa kita lebih cerah, terutama Indonesia punya visi 2045, yaitu menjadi Indonesia emas dan generasi emas. Itu kalau tidak dipersiapkan sejak dini, maka susah ya untuk bersaing di dunia global internasional. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.